Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 21 Januari 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur, Jakarta Timur. Dengan judul Bukan Asal Selesai. Dilandaskan pada Injil Matius pasal 9 ayat 14-17 dan nas yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius 9 ayat 16. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali anugerah-Mu pada hari ini untuk boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh-sungguh akan meresapi hidup kami dan oleh itu menginspirasi semua yang kami pikirkan, katakan, dan kerjakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Matius 9 ayat 16, dengarkanlah firman Tuhan. Tidak seorang pun menembalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Sahabat, kemungkinan besar tidak banyak di antara kita yang akan menembalkan kain baru pada baju lama yang robek. Cara ini tidak praktis dan cukup merepotkan. Lebih mungkin kita akan langsung menggantinya dengan baju yang baru. Lebih mudah dan lebih cepat, bukan? Orang-orang pada masa Tuhan Yesus juga ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya. Itulah yang terjadi ketika mereka menembalkan secari kain baru pada baju lama yang robek. Dalam waktu singkat, robekan tersebut memang tertutupi, beres, bukan? Betul, namun tanpa disadari ternyata pilihan tindakan tersebut justru melahirkan masalah yang baru, yaitu kain penambal yang baru karena lebih kuat daripada baju yang lama memunculkan robekan lain. Awalnya ingin menghemat waktu, malah membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengatasi masalah. Sahabat, sebenarnya tidak salah jika kita ingin menyelesaikan masalah secepat-cepatnya dengan cara yang semudah-mudahnya, bahkan mungkin juga dengan biaya yang semurah-murahnya. Namun keinginan seperti ini mesti dibarengi dengan kesediaan memeriksa masalah yang terjadi secara sejelas-jelasnya, agar penyelesaian yang diambil tidak memunculkan masalah baru yang justru menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya. Menyimak peringatan Tuhan Yesus, kita diajak untuk lebih teliti dan telaten sehingga setiap persoalan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, bila ada sahabat yang punya pengalaman menyelesaikan persoalan dengan memilih cara yang atau terburu-buru cari cara yang paling mudah, paling gampang, dan ternyata ujungnya justru semakin membuat masalah runyam, silakan tulis di kolom komentar supaya jadi berkat bagi para sahabat DKB yang lain. Dan jika di antara sahabat DKB ada yang ingin didoakan, silakan menghubungi kami di nomor 812-8188-9191. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kehati-hatian dalam memutuskan segala hal. Apalagi ketika berupaya menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang melanda hidup yang melibatkan lebih banyak orang. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hati-hati. Berilah kami pikiran yang cerdas untuk dapat memetakan persoalan dengan lebih jelas. Berikan kami hati yang bijaksana agar dapat menimbang-nimbang sebanyak mungkin hal. Sehingga keputusan-keputusan atau solusi-solusi yang akan kami ambil sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Dan bahkan bukan sekadar menyelesaikan, melainkan mendatangkan penyegaran-penyegaran, mendatangkan pembaruan-pembaruan dalam kehidupan yang semakin baik. Ya Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk
para guru yang memberikan diri untuk mengabdikan hidupnya bagi upaya mencerdaskan bangsa. Berikan kepada mereka terus hikmat agar mereka menjadi sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk menciptakan manusia-manusia yang bukan hanya dapat cerdas secara intelektual tapi juga sungguh-sungguh punya karakter yang baik dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan menyertai saudara.